Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat RSUD Kota Bogor. Bertemu lagi di YouTube channel RSUD Kota Bogor Daily, yang dimana kita harus selalu menjaga protokol kesehatan, tetap mencuci tangan, menjaga jarak aman, dan tetap menggunakan masker. Nah, sahabat RSUD Kota Bogor, di sini saya akan mengajak kalian untuk mengenal lebih jauh lagi mengenai CSSD ataupun Sentral Sterilisasi di RSUD Kota Bogor. Sahabat RSUD Kota Bogor, berbicara tentang rumah sakit merupakan ancaman terkontaminasi cukup tinggi bagi kesehatan tubuh kita. Namun, sahabat RSUD Kota Bogor jangan khawatir, dengan hadirnya instalasi CSSD ataupun instalasi sterilisasi pusat di RSUD Kota Bogor merupakan instrumen yang sangat penting untuk mensterilisikan alat-alat yang ada di RSUD Kota Bogor. Karena dengan hadirnya instalasi CSSD di Rumah Sakit RSUD Kota Bogor ini merupakan yang sangat penting untuk pencegahan virus ataupun pengendalian kesehatan di tubuh kita. Yuk, jangan lama-lama, kita langsung kepoin aja di ruangan instalasi CSSD. Come on. Assalamualaikum Bapak, sehat Pak? Apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah sehat. Nah, Bapak perkenalkan nih ke sahabat RSUD Kota Bogor. Perkenalkan, nama saya Rudi, petugas CSSD Kota Bogor. Beliau adalah salah satu petugas CSSD Kota Bogor. Nah Pak, keberadaan saya di sini, saya ingin meninjau lebih jauh nih Pak, mengenal lebih jauh lagi tentang CSSD Kota Bogor. Apa aja sih Pak yang harus dilakuin sebelum kita masuk ke ruangan? Ganti pakaian khusus CSSD, setelah itu kita menemui kepala ruangan CSSD. Langsung ditentuin nih Pak, tapi kita harus menggunakan pakaian khusus dulu agar lebih siapin lagi ya Pak ya? Iya. Oke Pak, kita lanjut aja langsung. Mangga. Makasih ya Kak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, udah sehat Pak ya? Alhamdulillah. Iya. Silakan duduk. Ya, makasih nih Pak. Kita langsung duduk aja. Nah, sahabat RSUD Kota Bogor, di sini saya langsung bertemu dengan kepala ruangan CSSD di RSUD Kota Bogor. Baik nih Pak, banyak masyarakat yang ingin tahu nih Pak. Perkenalkan dulu deh Pak ke sahabat RSUD. Halo, Assalamualaikum sahabat RSUD Kota Bogor. Perkenalkan, nama saya Sigit Setiawan. Saya bekerja di rumah sakit ini dari tahun 1996 sebagai perawat. Dan terhitung mulai Desember 2012, saya mendapat amanah sebagai kepala ruangan CSSD sampai dengan sekarang. Luar biasa ya Pak ya. Pengalaman Bapak cukup banyak juga ya Pak ya bekerja di RSUD Kota Bogor ini. Nah Pak, kan Bapak sekarang menjabati sebagai kepala ruangan di CSSD di RSUD Kota Bogor ya Pak ya. Nah Pak, pertanyaan saya, apa sih Pak CSSD itu Pak? Oh ya, CSSD itu singkatan dari Central Steril Supply Department. Sentral artinya pusat, steril artinya bebas mikroorganisme, supply artinya pemasok ya atau yang menyediakan. Nah, kemudian departemen itu suatu unit atau instalasi. Nah, jadi secara umum pengertian CSSD itu suatu unit ataupun instalasi yang memasok ataupun menyediakan alat ataupun bahan steril untuk kebutuhan perawatan pasien ya secara terpusat. Ya, jadi tidak ada ruangan yang melakukan proses sterilisasi di ruangan masing-masing, tapi semuanya terpusat di sini CSSD. Ya, beda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu kan masih desentralisasi. Iya. Artinya setiap ruangan, setiap instalasi itu punya mesin sterilisasi sendiri. Tapi di sini sudah terpusat karena sesuai regulasi, ya, sesuai regulasi seperti ini pedoman instalasi pusat sterilisasi. Jadi memang harus terpusat. Jadi lebih terjamin ya Pak ya, untuk mensterilkan alat-alat tersebut ya Pak ya. Betul. Nah Pak, dengan adanya instalasi CSSD ini Pak di RSUD Kota Bogor khususnya gitu ya, seberapa penting sih Pak adanya instalasi ini? Oh iya, sangat penting sekali ya. CSSD merupakan unit ataupun instalasi di penunjang. Jadi kita
sangat membantu menunjang kelancaran pelayanan, khususnya pelayanan yang berhubungan dengan alat ataupun bahan steril ya. Misalkan untuk kamar operasi ya, kamar operasi itu sangat membutuhkan alat steril, karena kalau alatnya tidak steril akan berbahaya untuk pasien sehingga tidak safety ke pasien ya. Tidak hanya kamar operasi aja, ada ruang perawatan. Jadi setelah operasi ya, nanti kan akan dilakukan proses ganti verban ataupun perawatan luka di ruang perawatan ya kan. Itu menggunakan alat juga kan Pak ya? Ya betul. Nah selain di ruang perawatan juga di poliklinik, setelah pasien misalkan ada tindakan operasi ya kan, dirawat di ruang perawatan, dilakukan rawat luka, nah, terus kemudian setelah pasien diperbolehkan pulang, itu biasanya akan kontrol lagi ke poliklinik ataupun ke rawat jalan. Nah itu juga membutuhkan alat ataupun bahan steril ya. Seperti berarti itu panjang juga ya Pak ya prosesnya ya Pak ya? Di IGD juga sama, IGD juga membutuhkan alat ataupun bahan steril. Misalkan ada pasien kecelakaan ya kan, itu kan ada membutuhkan tindakan penjahitan atau alat luka, itu juga menggunakan alat steril. Nah Pak, biar sahabat RSUD nggak penasaran nih Pak ya, kita langsung aja nih Pak, pengen lihat ataupun pengen mengenal lebih jauh lagi mengenai prosedur apa aja sih Pak dalam melayani di ruangan SSD ini. Oh ya, baik, yuk kita jelaskan gitu langsung aja ya Pak ya. Yuk, oke. Makasih nih Pak. Tentunya kita sudah menggunakan alat-alat yang sangat aman ya Pak, iya. menggunakan pakaian yang safety ya teman. Oke, langsung aja Pak. Yuk, mari. Mas Gani, saya jelaskan secara singkat alur ataupun siklus kegiatan dari CSSD ya. Seperti ini Pak Gani ya. Nanti yang pertama kita serah terima alat ataupun bahan yang non steril. Serah terima alat yang steril dulu ya Pak ya. Alat bahan non steril ini alat yang setelah dipakai oleh dokter ataupun perawat di ruang perawatan ataupun di kamar operasi ataupun di ruangan lain setelah melakukan tindakan setelah melakukan tindakan operasi ataupun tindakan yang lain tadi. Nah, setelah serah terima, nah, nanti dilakukan pencatatan ya, sesuai dengan yang diserahkan tadi, harus sesuai antara yang diserahkan sama catatan harus sesuai, karena pas waktu pengembalian kan harus sesuai, nah, supaya tidak terjadi gap ataupun masalah. Jumlah bagaikan ya, alat-alatnya apa ya? Jumlahnya berapa, ya kan, terus nama jenis alatnya apa aja, nah, itu harus sesuai. Nah, selanjutnya dilakukan proses dekontaminasi. Dekontaminasi ini suatu proses untuk mengurangi kontaminan ya. Kontaminan itu artinya bahan pencemar. Misalkan setelah dipakai kan ada pencemaran, misalkan ada darah, infeksi dan segala macam di situ, ada mikroorganisme yang lain. Nah, itu dikurangi dengan cara dekontaminasi, yaitu kalau dekontaminasi di sini kita lakukan perendaman ya, pre-cleaning dan juga cleaning, pembersihan ya. Nah, setelah dilakukan dekontaminasi, kita lakukan proses packing dan labeling. Selanjutnya proses sterilisasi, penyimpanan dan distribusi. Yuk untuk lebih jelasnya kita langsung ke ruang CSSD aja ya, biar lebih jelas dan kita bisa lihat langsung ya Pak ya. Makasih banget nih Pak, saya diberikan kesempatan untuk langsung lihat. Langsung aja teman-teman, sama-sama. Kita langsung ke ruangan di CSSD RSUD Kota Bogor. Yuk, enggak. Nah, sahabat RSUD Kota Bogor, sekarang saya sudah berada di ruangan CSSD di RSUD Kota Bogor. Yuk, mari kita lihat lagi. Oke nih Pak, gimana nih Pak prosesnya? Ini Mas Gani, ini namanya ruang serah terima alat non steril seperti yang saya sudah kata di depan. Serah alat terima non steril di sini ya Pak? Ya, betul. Non atau kotor. Non steril ataupun kotor ya. Pokoknya yang belum steril nanti yang perlu dilakukan proses pencucian dan seterusnya nanti dilakukan di ruangan ini. Ya. Nah, ini biasanya alat-alat yang dipakai di kamar operasi, ruang perawatan, IGD, rawat jalan dan seterusnya. Kalau mereka sudah selesai melakukan tindakan di sini ya Pak? Ya, alatnya kan kotor nih, kotor steril. Nah, nanti diserahkan ke sini. Nah, ini salah satu contoh ya. Oh no. Bruh. Setelah mereka selesai melakukan tindakan menggunakan box kecil ya Pak ya? Ya, ini menggunakan box kontainer khusus ya. Untuk yang non steril menggunakan box kontainer yang warna merah. Nah, nanti kalau untuk yang udah steril nanti warnanya hijau. Dan untuk alat kecil di sini ya Pak ya? Ya, betul. Oh iya, bagaimana coba Pak prosesnya? Ya, jadi dari ruang perawatan ya mengembalikan alat yang non steril. Nah, seperti ini nanti serah terima sama petugas CSSD. Nah, petugas CSSD ini petugas khusus yang ada di ruang pencucian, karena tidak boleh ya petugas di ruang pencucian sama yang di ruang steril tidak boleh. Makanya ada petugas khusus ya yang menerima alat non steril. Nah,
Terus petugasnya menggunakan APD khusus juga. Jadi menggunakan sarung tangan khusus, ya. Terus kemudian menggunakan masker, menggunakan topi dan menggunakan sepatu boots. Ya, Alat jadi- pelindung ya Pak ya, Betul. supaya aman dan terjauh dari kontaminasi virus ataupun bakteri-bakteri yang tadi ya Pak ya. Ya, betul. Ya, seperti itu. Nah, Proses sudah didistribusikan nih Pak. Saya pengen tahu nih Pak lebih jauh lagi bagaimana sih Pak proses seperti pembersihan alat sampai dengan selesai. Oh, iya. Atau mengenal lagi mesin-mesin yang canggih ini nih Pak. oke. Yuk lanjut aja ya. Aman kan Pak ya? Aman. Ya, Mas Gani ya, setelah alat tadi diterima sama petugas SSD, ya. dilakukan proses perendaman. Nah, seperti ini. Nah, kita menggunakan enzimatik ya, sama desinfektan seperti ini ya. Setelah direndam Bahan-bahannya menggunakan ini Pak ya? ya, menggunakan enzimatik sama desinfektan. Setelah direndam kurang lebih 15 menit, Ya. nah, nanti dilakukan proses pencucian ya. Kalau kita lihat ada 3 zinc ya, 3 tempat. Nah, satu itu untuk perendaman, yang sebelah sini untuk pencucian, yang sebelah sini untuk pembilasan. Itu Jadi, untuk yang proses pencucian secara Melakukan manual. 3 step ya Pak ya? Ya, ini untuk pencucian secara manual. Secara manual. Ya, selanjutnya kalau misalkan alatnya banyak ataupun kira-kira tidak memungkinkan untuk dilakukan manual, kita bisa menggunakan mesin seperti ini Mas Denny. Nah, tadi kan manual. Nah, selain manual kita juga menggunakan mesin. Mesin ini Pak, Ya, untuk namanya- proses pembersihan tadi. Betul, namanya washer disinfector. Oh, solusi. Washer disinfector. Wow, cukup canggih juga ya Pak ya? Iya, ini ada 10 tray ya. 1 2 3 4 5 ada. Satu bagian ini ada 2. Jadi 10 tray. Misalkan ada operasi 10 ya, selesai. Alatnya kan 10 nih. Banyak ya Pak ya? Nah, nanti biar cepat, nah kita pencuciannya nggak manual lagi, tapi menggunakan mesin. Nah, terus untuk desinfektannya ada di sebelah sini nih Mas Gan ini. Nah, Oh, ini bahan-bahan untuk alat-alatnya apa ya? bahan-bahan untuk pencuciannya. Nah, ini enzimatik. Nah, ini desinfektannya sebelah sini. Ya. Yang dimana disemprotkan ke alat tersebut ya Pak ya? Betul. Nanti ini kan nanti menggunakan air khusus juga nih Mas Gani. Namanya air RO. RO. Ya. Jadi dia menggunakan air sembarangan ya Pak ya? Jadi kita di sini proses pencucian alat ya tidak menggunakan air PDAM ataupun air tanah ya, tapi kita menggunakan air RO. Nah, seperti ini Mas Gani ini. Nah, Oh, instalasi RO seperti ini Pak ya, Ya, didistribusikan ini air. RO, air reverse osmosis. Karena apa? Kalau air biasa itu kan kandungan mineral, misalkan besi dan seterusnya kan banyak ya. Betul. Nah, kalau misalkan nanti mencucinya pakai itu, dikhawatirkan alat rusak karena sifat-sifat zat besi kan korosif ya. Jadi Iya betul. alat tidak awet ya. Nah, Ataupun cepat berkarat ya Pak ya? nah, betul sekali. Nah, kalau kita menggunakan air RO ya, sehingga insya Allah dengan air ini proses pencucian lebih bagus lagi dan alat lebih awet. Awet. Itu lebih terjaga. Jadi sangat berguna banget nih Oh Pak ya, iya, ada betul. alat ini ya. Sangat membantu sekali. Ya, mesinnya otomatis ya Mas Gani ya. Dimulai dari proses perendaman di sini ya, direndam. Nanti kan ini kan mesin ini akan nyedot air dari RRO, disedot. Nah, setelah nanti ke sini ada perendaman. Nah, setelah perendaman dilakukan pencucian otomatis dengan mesin ini. Nah, setelah pencucian nanti juga ada proses namanya menggunakan air panas. Jadi air disedot dari sini, nanti disemprotkan juga pakai air panas. Nah, setelah selesai pakai proses air panas, nanti terakhir dibilas ya. Nah, setelah itu nanti keluar dari pintu sebelah sana karena ini mesin washer disinfektan ini udah double door. Oh, betul. Jadi pintunya ada di depan Ya. dan juga di belakang ya Pak untuk proses lebih cepat lagi dan lebih steril lagi ya mungkin Pak. Lebih safety buat petugas juga. Jadi ini untuk yang kotor dari sini, nanti setelah proses pencucian bersih lewat pintu yang belakang. Oke nih Pak. Itu langsung masuk ke ruang packing. Langsung aja Pak, pengen langsung nih Pak, pengen langsung ketika beres setelah melakukan proses sterilisasi ini. Ya, baik. Ya. Nah, ruangan apa nih Pak? Ini namanya ruang packing and labeling. Cukup luas juga ya Pak ya, di mana tadi alat-alat sudah dibersihkan, langsung di Cuci, kemudian di sini. dikeringkan dulu ya, dikeringkan. Nah, kemudian di packing terus di labeling. Nah, pertama dikeringkan. Nah, untuk alat-alat yang tidak ada rongganya, kita menggunakan handuk mikrofiber. Jadi pengeringannya pakai handuk mikrofiber. Nah, seperti ini ya handuknya ya.
Seperti ini ya Pak ya, halus juga ya Pak ya, handuk microfiber ini ya Pak ya. Jadi setelah selesai dicuci ya, pencucian, ya kan selesai, harus nanti dilakukan proses pengeringan seperti ini di sini menggunakan handuk microfiber. Betul. Ya, kenapa menggunakan handuk microfiber? Karena kalau pakai handuk biasa, itu takutnya pas waktu proses pengeringan, pengelapan tadi ada residu atau sisa yang menempel di instrumen. Nah itu nggak boleh, makanya kita menggunakan handuk microfiber. Diharapkan tidak ada residu di alat yang sudah kita keringkan. Supaya benar-benar steril ya Pak dan bersih ya. Betul. Setelah proses pencucian, ya dilakukan proses pengeringan. Untuk pengeringan, untuk alat yang tidak berunggah menggunakan handuk microfiber seperti ini. Handuk ini ya Pak ya? Cukup halus juga ya Pak ya. Jadi setelah selesai dari mesin washer disinfektor, nanti misalkan selesai ini lagi proses ya, nanti ditaruh di sini, dilakukan proses pengeringan ya, menggunakan handuk microfiber. Karena apa? Kalau handuk biasa itu takutnya kan ada residu yang menempel di instrumen tersebut, sehingga takutnya mengkontaminasi. Lebih steril lagi mungkin ya, lebih cepat keringnya menggunakan handuk microfiber ini Pak. Betul. Nah, kalau untuk alat yang berunggah itu pembersihannya dan pengeringannya ya itu menggunakan kompresor seperti ini Pak ya. itu ya. Seperti ini contohnya ya. Ini kan udah proses nih. Ini lagi proses ya. Nah, ini contoh yang udah selesai. Contoh alat atau instrumen yang sudah dilakukan proses pencucian menggunakan washer disinfektor sudah selesai ya. Tadi sudah selesai dilakukan pembersihan tadi ya? Ya, pencucian. Seperti ini Mas Gani ya. Nah, cukup besar juga ya Pak ya alatnya ya? Ini teman-teman bentuknya dari alat tadi apa Pak? washer disinfektor Disinfektor, double door yang merupakan alat canggih yang dimiliki oleh CSSD di RSUD Bogor. Alat ini sangat penting ya Pak ya kegunaannya karena untuk membersihkan alat supaya lebih maksimal lagi. Nah Pak, ini alat apa nih Pak untuk proses apa nih? Ya, ini alat untuk packing. Ya. Tadi sudah dibersihkan, dikeringkan, langsung Dilakukan packing. Nah, packing kita sesuai standar ada beberapa bahan yang dipakai untuk packing ya. Yang pertama ini namanya pouches ataupun plastik film seperti ini Mas Gani ya. Seperti ini Pak ya? Plastik film Untuk pembungkus packing tadi Pak ya? ya. Ini yang pertama. Nah, yang kedua kita menggunakan tie bag seperti ini. Nah, Iya. untuk tie bag sama pouches bedanya apa? Kalau untuk pouches itu yang di packing, kalau alat itu akan dilakukan proses sterilisasi menggunakan suhu tinggi atau steam. Tapi kalau untuk tie bag itu kalau alat-alat yang akan disterilisasi menggunakan suhu rendah ataupun bottom. Iya, berarti itu menggunakan alat yang suhu tinggi itu menggunakan bungkusnya seperti itu ya Pak ya? Kalau misalkan alat yang diproses menggunakan suhu rendah menggunakan tie bag. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga sesuai standar menggunakan namanya wrapping paper seperti ini ya. Seperti ini teman-teman. Ini wrapping paper, ini contoh nih. Ini contoh set anak, ya kan? Nah, seperti ini ada double layer ataupun dua lapis. Ya, 2 lapis. Ya. Wow, ini alat yang tadi yang sudah dibersihkan tadi ya? yang dibersihkan, dikeringkan. Nah, ini ada 2 lapis. Nah, pas waktu packing kita kasih indikator internal ya di dalam sini. Tujuannya untuk apa? Nanti untuk mengetahui bahwa proses sterilisasi ya kan menggunakan uap panas ya, itu mencapai ke sini nanti akan berubah warna, nanti bisa kita lihat di pas waktu Bisa dibuktikan ya Pak ya? yang tadi ya. Setelah itu, nah ini proses packingnya kalau seperti ini kan manual ya. Kalau untuk proses ataupun tie bag itu menggunakan mesin. Nah ini mesin chiller namanya ya. Mas Gani mau nyoba? Boleh nih Pak? Oh ya, saya pakai dulu ya. Boleh. Pak, saya cobain nih Pak. Seperti ini ya, silakan. Nah teman-teman, ini adalah merupakan alat yang sudah dibersihkan tadi dan langsung dibungkus Proses menggunakan packing proses. Oke, coba ya teman-teman ya. Gini ya Pak ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, langsung otomatis ya Pak ya? Iya, betul. Nah, ini otomatis. Nah, kalau yang tadi yang menggunakan wrapping paper indikator eksternalnya terpisah. Nah, kalau yang di sini ini udah include indikator eksternal yang seperti ini ya. Nah, Oh, yang ini sudah langsung include dengan indikatornya yang tadi kan terpisah ya, kecil ya Pak ya? betul. Ya. Setelah kita lakukan pengemasan menggunakan mesin sealing, nah kita lakukan proses labeling. Labeling ya. Nah, Ya. teman-teman setelah melakukan proses pengemasan tadi dan sudah menggunakan mesin ini, langsung lakukan labeling ya Pak ya? Betul. Kegunaannya untuk apa Pak proses labeling ini? Ini nanti ada tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa. Ya, ini seperti ini contohnya nih. Nah, kita menggunakan labeling seperti ini.
Nah, Oh. ya, ini bisa dilihat Mas Gani ya. Ini ada CSSD, RSUD. Nah, ini tanggal produksi, tanggal expired. Ya. Nah, bisa dilihat juga nih teman-teman. Di sini juga sudah ada labelnya seperti CSSD Bogor. Di sini tanggal produksi dan ini tanggal Iya. expire-nya ya Pak ya. Betul, tanggal produksi, ini tanggal expired. Nah, ini expired-nya selama 6 bulan. 6 bulan. Ya, jadi selama pengemasnya bagus, selama tidak terkena cairan, misalkan kena hujan atau apa ya, ini 6 bulan insya Allah Tetap aman ya Pak ya. karena udah kita lakukan uji. Jadi dalam penentuan 6 bulan ini kita lakukan uji ya di laboratorium. Ternyata setelah 6 bulan masih steril itu. Luar biasa Pak ya. Setelah melakukan proses ini, langsung kemana nih Pak? Nah, setelah dilakukan proses packing enabling, baru kita melakukan proses sterilisasi menggunakan mesin sterilisasi. Menggunakan mesin. Sterilisasi. Yang terakhir apa ada lagi Pak? Iya, mesin sterilisasi terakhir. Oh terakhir ya, Ya, jadi teman-teman setelah berbagai melakukan beberapa proses, akhirnya kita juga sedang melakukan packing dan melakukan proses sterilisasi. Yuk kita langsung ke Ruang mesin sterilisasi. Ayo. Sekarang ini ruang mesin. ruang mesin sterilisasi tadi Pak ya? Betul ya. Mesin sterilisasi kita ada 2 tipe ya, ada yang suhu tinggi dan suhu rendah. Tapi mayoritas kita menggunakan suhu tinggi ya, namanya steam sterilisator. Ya, untuk mesin suhu tinggi kita ada 3. Ini yang terbaru nih Mas Gani nih. Yang terbaru nih Pak Ya, ini yang cukup besar canggih. juga Pak ya? Iya, ini double door, ini 300 liter. Nah, terus yang kedua itu mesin steam juga, cuma bedanya kalau itu masih single door. Nah, yang ini juga masih single door. Bedanya apa single door sama double door? Kalau single door, misalkan kita mau melakukan proses sterilisasi, masuk lewat depan. Nah, nanti selesai proses sterilisasi, nanti dari depan lagi gitu. Oh itu kayak single door ya dari depan. Nah, itu single door. Nah, kalau yang ini udah double door. Artinya begitu kita masukkan mesin lewat pintu depan, nanti selesai proses sterilisasi akan keluar dari pintu belakang, yang langsung masuk ke ruang penyimpanan. Langsung masuk ke ruang penyimpanan. Iya, Iya. betul. Nah, Berarti lebih aman lagi ya Pak ya? betul, Dan, betul. masuk dari depan, nah sudah proses sterilisasi dilakukan, langsung didistribusikan ke ruang Penyimpanan. penyimpanan. Iya, ini untuk mesin yang suhu tinggi. Nah, itu yang suhu tinggi 3 ya. Nah, ada lagi nomor 4 nih. Ini suhu rendah. Ya. Itu suhu tinggi dan ini suhu rendah ya Pak ya? Bedanya apa? Kalau suhu rendah ini dipakai untuk sterilisasi alat ataupun bahan yang tidak tahan terhadap panas. Nah, karena kalau suhu tinggi suhunya 121 derajat bisa sampai. Celcius sampai 134 tergantung program yang kita inginkan. Tapi kalau suhu rendah ini berkisar antara 50 sampai 60 derajat Celcius. Nah, biasanya untuk suhu rendah ini kita lakukan untuk alat-alat yang tidak tahan terhadap panas. Misalkan alat yang berbahan plastik, Iya. alat yang berbahan karet, ataupun Bukan sama alat yang seperti ada ini ya, Pak ya? elektrikalnya, ada kelistrikannya. Tentu saja dalam melakukan proses sterilisasi suhu rendah kita sesuaikan dengan IFU dari alat tersebut, karena tidak semua alat bisa dilakukan proses sterilisasi. Misalkan coulter itu alat yang dipakai kamar operasi untuk menghentikan perdarahan ya. Nah, itu karena ada elektrikalnya, ada listriknya, itu kita menggunakan suhu rendah. Ataupun selang suction yang berbahan karet, kita juga menggunakan suhu rendah. Karena kalau dipakai menggunakan suhu tinggi biasanya tidak kuat. Oh iya betul. Jadi kita sesuaikan ya. Nah Pak, kita praktekin aja langsung Pak nih. Langsung menggunakan mesin tersebut. Gimana nih Pak? Oh iya, boleh. Baik nih Pak, teman-teman kita langsung aja proses sterilisasi langsung dipraktekkan aja ya Pak ya? Ya, boleh. Ini contoh aja ya. Karena kalau misalkan kita melakukan sterilisasi, kita masukkan, tinggal buka aja nih. Oh, berarti ini alat ini sudah membuka sendirinya Pak? Ya, betul. Yang tadi alat sudah dicuci tadi dan sudah melakukan packing, langsung dimasukkan ke alat tersebut Ya. untuk melakukan proses sterilisasi. Oke, nah kita tutup ya. Nah, udah. Alat ini sudah otomatis dan ditunggu sekitar 1 jam lebih kurang lebih Pak ya? Ya, kalau sampai selesai proses sterilisasinya. Pak langsung aja deh Pak, kita ke ruang penyimpanan. Baik, yuk. Seperti apa setelah alat ini disterilisasikan ya Pak ya? Oke. Yuk teman-teman kita langsung ke ruang penyimpanan. Ya, ini Mas Gani, ini ruang penyimpanan yang tadi langsung input masuk dari ruang mesin. Ini merupakan ruangan penyimpanan ya Pak ya? Ya, jadi kalau yang pakai mesin double door itu bisa langsung masuk dari ruang mesin ke ruang penyimpanan. Nah, seperti contoh tadi kita udah
uji coba ya, sampel tadi kita melakukan proses sterilisasi lah. Begitu selesai proses sterilisasi, nah nanti keluarnya lewat ini. Oh, jadi pintu depan dan keluarnya di pintu belakang di ruangan yang berbeda ya. Betul. Boleh dipastikan supaya lebih steril lagi mungkin ya, penyimpanan lebih aman lagi. Ya, nanti keluarnya lewat sini. Terus kita lakukan penyimpanan di sini ya, penyimpanan terus distribusi. Nah, distribusi kita menggunakan troli khusus namanya hermetic trolley seperti ini. Seperti ini ya, Pak? Ya, hermetic trolley ini troli yang kedap air dan udara, sehingga pas waktu kita distribusi ke ruang kamar operasi misalkan sterilitas tetap terjaga. Seperti itu. Agar lebih aman lagi dan lebih safety lagi ya, Pak. Ya, Yang penting betul. sterilisasi tadi ya. Ya, terus ruang penyimpanan itu juga biar lebih safety lagi sesuai standar, itu suhunya juga harus sesuai. Misalkan kalau ruang penyimpanan itu suhunya 18 sampai 22 derajat Celcius ya. Kemudian kelembapannya 35 sampai dengan 75%. Ya, Itu diperhitungkan juga, Pak. betul. Nah, makanya kita juga ada namanya alat namanya termohidrometer untuk menilai atau mengukur ya suhu sama kelembapan di ruangan. Setelah dinilai diukur, nah kita kartu tuh ada grafiknya itu ya seperti itu. Jadi nanti termohidrometer kita lihat, kita baca, terus nanti kita tuliskan di grafik yang sudah kita siapkan untuk menjaga bahwa sterilitas tetap terjaga. Pak, ini untuk proses apa nih, Pak? Kita unboxing nih, Pak, supaya bisa membedakan ya, Pak ya, alat yang sudah disterilisasikan tadi, Pak. Nah, teman-teman, di sini kita unboxing alat-alat yang sudah diproses sterilisasikan tadi. Ya. Ini contoh alat ataupun instrumen yang belum dilakukan proses sterilisasi. Ya. Jadi kan sama Mas Gani udah dikasih indikator internal ya, kita buka aja ya. Nah, ini indikator eksternal yang include ke dalam pouches. Iya. Nah, Oh, warnanya bisa berbeda ya, Pak ya? Ya, ini sebelum proses sterilisasi. Nah, setelah proses sterilisasi, ini perbedaannya. Ya, kita buka aja. Oh, iya. Ini untuk indikator internal. Ya, Mas Gani ya. Bisa Oh iya, betul, dilihat ya Pak. perbedaannya ya. Ini before, ini after. Before sterilisasi, after sterilisasi. Nah, ada perubahan warna. Ini untuk indikator internal. Nah, selain indikator internal, juga ada indikator eksternal ya. Ini yang dilakukan proses sterilisasi. Ini ya. Ini berubah warna jadi hitam. Nah, kalau yang before-nya ini tidak berubah. Ya. Ini sudah ada perubahan warna juga ya, Pak, setelah lakukan sterilisasi tadi, Pak ya? Ya, betul. Nah, selain perubahan warna, yang terakhir kita sebenarnya juga ada namanya uji BI, biologi indikator. Ya, itu untuk mengetahui bahwa mikroorganisme sudah mati. Jadi dipastikan mikroba itu sudah mati ya, Pak, atau bakterinya sudah mati. Dengan biologi indikator, kita juga sudah memilikinya. Oke, Pak, kita lanjut untuk kesana ya, Pak ya? Nah, Pak, setelah melakukan berbagai alur yang tadi sudah kita lakukan ya, Pak ya, cukup panjang juga ya, Pak, sampai akhirnya kita melakukan proses sterilisasi tadi ya, Pak ya. Nah, Pak, memangnya semua alat yang instrumen-instrumen alat harus dilakukan sterilisasi, Pak, apa tidak? Oh ya, gini. Jadi Mas Gani, alat-alat kesehatan itu tidak semuanya dilakukan proses sterilisasi, ya, tergantung klasifikasinya. Nah, secara umum dibagi 3. Alat itu dibagi 3 klasifikasi ya. Yang pertama alat kritikal. Alat kritikal itu alat atau instrumen yang menembus pembuluh darah ataupun jaringan steril. Nah, ini wajib steril. Ya, contoh instrumen bedah, ya, itu harus steril. Nah, Karena melakukan operasi ya, macam betul. apa ya? Pokoknya alat yang menembus pembuluh darah atau jaringan steril harus dilakukan proses sterilisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, alat semi kritikal. Nah, alat semi kritikal ini alat yang hanya menembus mukosa. Ini biasanya di saluran pernafasan. Contoh alat bantu pernafasan kayak ETT, endotracheal tube, terus kayak mayo atau budel, ya. Jadi alat bantu pernafasan, Mas Gani kalau belum pernah tahu, kalau misalnya ada pasien di ICU itu kan menggunakan ETT alat bantu pernafasan. Nah, alat tersebut tidak perlu dilakukan proses sterilisasi, tetapi cukup dilakukan desinfeksi ke tinggi. Desinfeksi tingkat tinggi menggunakan disinfektan. Nah, tetapi apabila fasilitas memungkinkan, lebih baik juga dilakukan proses sterilisasi dengan menggunakan suhu rendah. Karena seperti yang saya jelaskan tadi, alat kesehatan yang bahannya dari plastik ataupun karet itu kan tidak mungkin dilakukan proses sterilisasi menggunakan suhu tinggi. Biasanya alat itu kan akan nggak kuat ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, alat yang non kritikal. Alat non kritikal ini alat yang hanya menyentuh permukaan kulit aja. Contoh stetoskop, ya.
dokter habis periksa pasien kan itu ya hanya menyentuh kulit aja kan ya, nah, itu tidak perlu dilakukan proses sterilisasi. Itu cukup dilakukan disinfeksi ya dengan menggunakan alkohol aja. Ya. Nah, itu. Nah, Pak, untuk kesan pesannya selama Bapak bekerja di bidang CSSD ini seperti apa sih, Pak? Ya, nah, sukanya itu saya ada kepuasan tersendiri ya. Nah, misalkan bisa membantu pelayanan terutama pasien-pasien yang operasi, pasien-pasien yang perawatan di ruang perawatan, pasien politik dan pasien-pasien yang lain. Dan tempat yang saya sediakan benar-benar steril. Nah, Dan aman ya, Pak? ya, karena untuk keselamatan sama. Dan juga apabila pelayanan kita lancar nih, soalnya kalau misalkan ada trouble, misalkan alat kita ada trouble ya, atau listrik yang lagi mati, itu kan pelayanan jadi terganggu ya, itu yang bikin saya kurang pas saja. Itu. Terima kasih nih Pak, sudah diberikan kesempatan untuk saya melakukan mengenal lebih jauh lagi mengenai ruang CSSD ini ya Pak ya. Tentunya bagi masyarakat, khususnya warga Kota Bogor, tidak perlu khawatir lagi untuk berobat ataupun melakukan pengobatan di RSUD Kota Bogor. Karena semua alat yang sudah digunakan tadi sudah melakukan sterilisasi dan sudah dipastikan aman ya Pak ya. Insya Allah. Dan satu lagi Mas Gani, CSSD kita juga bisa menerima proses sterilisasi dari rumah sakit lain. Oh, bisa menerima rumah sakit Bisa. lain, Pak ya? Contoh seperti yang sudah kita lakukan dari Rumah Sakit Karya Bakti Pratiwi, dari Rumah Sakit Umi, dan juga dari Rumah Sakit Pak Sutri itu sudah pernah melakukan proses sterilisasi di sini. Bisa juga ya Pak ya? Bisa. Dan juga di ruang lain itu sudah bisa. Oh ya. Nah, itu Bapak ya. Terima kasih ya Pak ya, sudah diberikan kesempatan ya Pak ya. Baik, saya Gani Anggara undur diri dan Saya Sigit Setiawan, Kepala Ruangan CSSD. terima kasih. Mohon maaf apabila kurang kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CSSD RSUD Kota Bogor. RSUD Kota Bogor. Aman, aman, aman.